Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andika Bintang Budaya. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Semoga tetap semangat dan harus tetap semangat meskipun pagi-pagi harus mendengarkan saya presentasi. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini saya akan membawakan materi mengenai negosiasi dalam konteks komunikasi bisnis. Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Saya memiliki kegemaran melihat-lihat di forum jual beli maupun di marketplace online yang menjual bermacam-macam jenis barang. Sampai suatu ketika, saya menemukan barang yang menarik perhatian saya. Setelah melihat barang tersebut, saya langsung menghubungi penjual barang tersebut dan meminta pengurangan harga agar cocok dengan budget yang saya miliki. Sampai pada akhirnya, saya mampu untuk membawa pulang barang tersebut. Sadar tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan negosiasi. Mungkin negosiasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan, maupun sesimpel tawar-menawar sayur di pasar seperti yang sering dilakukan ibu-ibu. Tapi jangan ditiru kalau menawar harganya terlalu parah. Ternyata, kemampuan bernegosiasi yang baik dapat berguna jika diaplikasikan ke dalam bisnis. Siapa di sini yang tidak suka menonton film? Saya yakin mayoritas atau sebagian besar orang di dunia suka menonton film. Saya pribadi suka menonton film dan baru-baru ini saya sangat suka menonton drama Korea atau yang sering disebut sebagai drakor. Dalam sebuah film, seringkali terdapat skenario negosiasi dan biasanya negosiasi tersebut merupakan keputusan yang krusial. Saya ingin sedikit membagikan hal yang paling menarik dari film favorit saya. Film favorit saya merupakan drama Korea berjudul Itaewon Class. Dan apa yang membuat drama Korea atau film ini menarik? Itaewon Class merupakan sebuah serial televisi Korea yang menceritakan tentang seorang mantan narapidana bernama Park Se-roy yang berhasil membangun bisnis tempat makanan dari nol hingga menjadi perusahaan yang besar dan sukses. Itaewon Class ini dapat dibilang sangat menyita perhatian saya. Sehingga saya menonton episodenya dari awal hingga tamat karena film ini memberi pelajaran yang berarti bagi penontonnya, yaitu untuk berani bermimpi setinggi-tingginya dan bagaimana caranya untuk mewujudkan mimpi tersebut agar tidak menjadi angan-angan belaka. Di sini saya ingin meng-highlight satu skenario yang terdapat kegiatan negosiasi pada drama Korea Itaewon Class. Singkat cerita, restoran bernama Danbam yang dimiliki oleh Park Se-roy kedatangan seorang tamu yang ternyata seorang investor. Investor tersebut menawarkan franchise untuk Danbam dan sehingga Danbam dapat melebarkan sayapnya di dalam industri makanan. Park Se-roy sebagai selaku pemilik tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengajukan waktu tambahan untuk memutuskan tawaran tersebut. Setelah melakukan keputusan, Se-roy dan manajernya Yi Seo memutuskan untuk bertemu dengan investor tersebut dan membahas kesepakatan investasi yang akan terjadi. Se-roy terlebih dahulu menjelaskan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Danbam yang membuat Danbam layak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Lalu investor tersebut bertanya kepada Se-roy mengenai nilai investasi yang layak dan cocok untuk diterima Danbam. Setelah itu dengan berani, Se-roy mengajukan nilai investasi yang dapat dibilang tinggi dan cukup berani, yang membuat manajernya Yi Seo khawatir dan tidak yakin bahwa nilai tersebut akan mencapai sebuah kesepakatan. Namun hasilnya, negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang sangat memuaskan karena pihak investor setuju dengan nilai yang diajukan oleh Se-roy.
Saya melihat skenario ini sebagai sebuah pembelajaran yang dapat diterapkan dalam bisnis dan mungkin dalam situasi bisnis yang bermacam-macam tentunya. Hal yang dilakukan Serowi sangat bagus karena dia mampu menjual dalam tanda kutip keunggulan yang dimiliki oleh bisnisnya sehingga dia mampu meyakinkan investor tersebut dengan nilai yang diajukan tidak akan mengecewakan. Saya juga ingin bercerita sedikit bahwa saya memiliki bisnis online shop kecil yang menjual part sepeda, namanya Outlaw Cycle. Hadirin jika ingin memodifikasi sepedanya dapat langsung ke Outlaw Cycle. Dan di sini teknik negosiasi yang dilakukan Serowi dapat berguna diterapkan dalam bisnis yang kita miliki. Contohnya, ketika kita dihadapkan kepada pelanggan yang bertanya tentang harga dari sebuah barang yang kita jual, sebelum menyebutkan harganya, kita harus mampu untuk terlebih dahulu menjelaskan dan menyebutkan secara rinci keunggulan-keunggulan dari barang tersebut yang akan menjadi nilai plus, dan baru setelah itu kita menyebutkan harga barang tersebut. Karena dengan begitu, pelanggan akan merasa diyakinkan dengan keunggulan dan spesifikasi barang tersebut, sehingga uang yang dikeluarkan akan sesuai dengan apa yang didapat oleh pelanggan tersebut. Untuk kedepannya, teknik negosiasi ala Serowi juga dapat berguna ketika dihadapkan dengan calon investor. Saya pun akan melakukan hal yang mirip seperti yang dilakukan Serowi ketika dihadapkan dengan seorang calon investor. Dalam melakukan negosiasi, hal yang perlu ditekankan adalah kemampuan untuk meyakinkan pihak lain dengan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki. Mulailah dengan yang sederhana terlebih dahulu. Jika kita mampu untuk meyakinkan pihak lain dalam sebuah negosiasi, artinya kemampuan negosiasi tersebut sudah baik dan dapat diaplikasikan ke dalam bisnis. Terima kasih atas perhatiannya.